Hey yo, what's up brother? Oke guys, di video kali ini akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Miss Behavior, di mana film ini menceritakan tentang dua skandal guru cantik terhadap muridnya. Mengetahui ya disukai oleh guru cantik, hal itu dimanfaatkannya untuk biaya sekolah di sana. Bagaimanakah respon guru itu setelah dibodohi muridnya? Mari kita mulai ke ceritanya guys. Film ini diawali dari seorang wanita cantik yang berprofesi menjadi seorang guru yang bernama Heju. Ia adalah salah satu guru di sebuah SMA khusus laki-laki yang berstatus guru kontrak ya guys. Untuk memperpanjang masa kontraknya, ia tidak diizinkan menikah dan hamil sampai menjadi guru tetap. Dan berhubungan ada seorang guru yang melahirkan, ia harus menerima permintaan dari kepala sekolah untuk menjadi wali kelas. Tiap kali Hejo masuk ke kelas tersebut, ada salah satu murid yang selalu tidak masuk di kelasnya. Murid tersebut bernama Jaeha. Selama ia tidak masuk ke kelas, ia sering melakukan tari balet di sekolah tersebut. Dan terdengar kabar juga bahwa ia akan mengikuti lomba tari. Akan tetapi tidak ada biaya untuk masuk ke sekolah kursus tersebut. Heiju pun memberikan perhatian lebih kepada muridnya itu dengan memberikan uang ke sekolah kursus tersebut. Hingga suatu ketika hadirlah guru baru yang bernama Heyung. Dia adalah anak dewan sekolah sekaligus juniornya pada saat ia kuliah. Heiju kurang menyukainya karena dirinya yang selalu diistimewakan di sekolah tersebut. Terlebih, Heiju seharusnya naik jabatan namun gagal karena kedatangan guru baru tersebut. Keesokan harinya setelah selesai mengajar, Heiju mendapati Jaeha yang selesai mabuk-mabukan. Ia lalu mendekati Jaeha dan tiba-tiba Jaeha langsung nyosor saja ke bibir guru tersebut. Heiju pun yang kaget langsung mengantarkannya pulang ke rumah orang tuanya. Perlu kalian ketahui juga bahwa sebenarnya Heiju juga mempunyai seorang pacar. Ia adalah seorang penulis yang bernama Sangwoo. Tapi ia tidak pernah bekerja dan sikap egoisnya yang membuat Heiju tambah kesal lagi. Pertemuan selanjutnya, Heiju memarahi si Jaeha karena ulahnya yang berani mabuk-mabukan di sekolah tersebut. Dan tiba-tiba Heiyung masuk ke ruangan tersebut yang membuatnya menjadi salah paham. Lagi-lagi Heiju dibuat sibuk dan kesal lagi nih guys, karena ia didouble mengerjakan tugas dari Heiyung oleh kepala sekolah karena katanya Heiyung harus diistimewakan dan dilakukan baik-baik. Dan terlihat bahwa semua pekerjaan Heiju pun sudah selesai walau ia harus pulang larut malam. Ketika mau pulang, ia ditelepon oleh Heiyung yang meminta untuk datang makan malam bersama ayahnya. Namun ketika sampai di sana, ternyata Heiyung bersama tunangannya, seorang pembisnis yang bernama Minho. Sebenarnya maksud dari Heiyung baik nih guys. Ia ingin lebih dekat bersama Heiju, tapi sebaliknya Heiju menganggap itu semua adalah penghinaan bagi dirinya. Yang seperti kita tahu bahwa Heiju sangatlah benci dengan Heiyung. Dan saat kembali ke rumah, ia mendapati pacarnya sedang berkemas. Rupanya ia ingin pindah ke Perancis dan ingin mengakhiri hubungannya. Setelah Heiju 10 tahun memenuhi kebutuhannya Sangwoo, dan kini ia telah dihianati. Pasti nyesek banget kan guys? 10 tahun loh. Dan kini ia tinggal di apartemen itu sendirian. Dimanapun, Heiyung adalah orang yang sangat polos. Hal itu dimanfaatkan murid-murid di sekolah tersebut. Heiju yang mengetahui seorang murid yang memfoto tidak senonoh itu langsung memberitahu kepada Heiyung sambil marah-marah karena Heiyung memakai baju yang tidak pantas untuk seorang guru. Belum lagi pemakaian lipstik dan lain-lainnya. Ternyata setelah itu Heiyung mengembalikan handphone tersebut kepada muridnya, yang membuat Heiju tambah kesal lagi nih guys. Dan ketika malam harinya, ia ingin melihat keadaan dari Jaeha yang berada di ruangan olahraga. Dan ketika ia memasuki ruangan olahraga, ia mendengar suara mendesah cangkul-mencangkul. Dan setelah mengintip, ia mendapati muridnya itu sedang bercocok tanam dengan Heiyung. Marah dan disudut dengan rasa bencinya, keesokan harinya Heiju pun mencoba mengancam Heiyung agar menjauhi Jaeha. Heiyung pun meminta agar menjaga rahasianya tersebut karena hal itu dapat merusak reputasi sekolah dan dirinya. Lombanya sisa itu menghitung hari saja. Jaeha melakukan latihan pun secara maksimal. Saat mengisi formulir pendaftaran, Heiyung menatap mereka berdua.
Dan Haeju pun membalasnya dengan senyuman manis saja, seolah-olah ia adalah pemenangnya. Bahkan setiap kali bertemu, Haeyoung selalu merasa terancam jika dekat-dekat dengan Haeju. Dan ketika malam, Haeyoung nekat walau diguyur hujan untuk meminta Haeju supaya tidak membocorkan skandal tersebut. Namun Haeju malah cuek bebek saja, tanpa memikirkan perkataan dari Haeyoung. Suatu ketika, Jaeha berjanji kepada Haeju akan memenangkan pertandingan dengan memberikan jam tangan kepada Haeju sebagai tanda buktinya. Dan Jaeha pun juga curhat bahwa ayahnya kini mempunyai istri baru dan ia tidak ingin pulang ke rumahnya. Lalu ia meminta Haeju untuk mengantarkannya ke sekolah karena ia ingin tidur di sana saja karena daripada di rumahnya. Mungkin karena kasihan, Haeju pun mengajaknya untuk tidur di rumah saja. Ketika di rumah, tiba-tiba mantan pacarnya Haeju datang nih guys. Ia meminta kepada Haeju untuk pacaran kembali. Namun Haeju yang sudah terlanjur sakit hati, ia lalu mengusirnya untuk pulang. Lalu ia melihat si Jaeha dan tertawa salah paham. Kemudian ketika malam, Haeju tidak bisa tidur nih guys. Entah apa yang dipikiran si Haeju saat itu, ia malah mendekat si Jaeha dan mengelus-ngelus wajahnya. Jaeha yang tersadar langsung melanjutkan mantap-mantap dengan gurunya tersebut. Dan terjadilah adegan pengencrotan nih guys. Bahkan besoknya setelah pulang sekolah, mereka berdua berani melakukan adegan pengencrotan di dalam mobil. Anjim. Scene kemudian berpindah di waktu perlombaan. Terlihat bahwa Jaeha mengenakan baju yang dibelikan oleh Haeju, yang mana baju tersebut sangatlah mahal. Jaeha tampil secara maksimal, yang mana seperti ia lakukan saat ketika ia pada latihan. Namun betapa kagetnya Haeju ketika menyadari bahwa Haeyoung ada di kursi penonton. Lalu Haeju pun dibuat kesal lagi. Ternyata si Jaeha selalu melirik Haeyoung, seolah-olah tarian tersebut ditunjukkan kepadanya. Dan Jaeha pun mendapatkan gelar juara di urut nomor 2. Setelah selesai perlombaan, rupanya si Jaeha dan si Haeyoung bicara empat mata di sana. Yang katanya si Haeyoung ingin memutuskan hubungan mereka. Akan tetapi Jaeha menolaknya dan tetap ingin melanjutkan hubungan mereka, serta mengatakan bahwa hubungannya dengan guru Haeju sebataslah pura-pura. Haeju yang sudah lama menunggu di mobil melihat kemesraan mereka berdua di depan matanya sendiri. Kemudian di keesokan harinya dengan raut wajah yang kesal, Haeju ingin membenarkan bahwa Jaeha menganggapnya sebagai apa. Terbongkarlah sudah sikap buruk Jaeha, di mana ia mengatakan bahwa ayahnya yang selingkuh itu adalah bohong. Dan ia hanya ingin memanfaatkannya guru Haeju untuk mendapatkan uangnya saja. Udah mantap-mantap dapat uang lagi, dasar fuckboy ya guys. Haeju yang sakit hati mengajak Haeyoung untuk bicara padanya. Ia sekali lagi mengancam Haeyoung untuk tidak dekat-dekat lagi dengan si Jaeha. Keadaan berbalik nih guys. Saat Haeyoung untuk mempersilahkan kepada Haeju untuk menyebarkan rumor tersebut, terlebih bahwa ia sudah memberitahu hubungannya dengan Jaeha kepada ayahnya. Lalu kemudian seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Haeju adalah salah seorang guru kontrak. Ternyata Haeju adalah salah satu guru yang kontraknya diberhentikan pada saat itu. Karena masalah seperti itu berada di tangan ayahnya Haeyoung. Dan kini Haeju telah kehilangan cinta dan pekerjaannya secara bersamaan. Setelah Haeyoung ingin pulang, ia dihadang oleh Haeju. Haeju memohon maaf kepada Haeyoung atas apa yang telah ia perbuat selama ini. Bahkan Haeju memohon dan bersujud kepada Haeyoung agar ia bisa menjadi guru lagi. Sebenarnya nih guys, Haeyoung itu adalah orang yang sangat baik namun polos. Ia pun memaafkannya dan ia pun ingin menganggap Haeju sebagai kakaknya. Haeyoung pun mengajak Haeju untuk pergi dan bermalam di rumahnya saja, layaknya seorang saudara kandung. Dan di tengah pembicaraan mereka, Haeyoung berbicara bahwa sebenarnya ia hanya main-main saja dengan si Jaeha. Ia menertawakan hubungan seorang guru dengan murid, yang mana itu adalah kisah hidup si Haeju sendiri. Lalu si Haeyoung pun tertidur. Haeju yang terbawa amarah lalu menyemburkan air panas ke mukanya si Haeyoung yang sedang tidur sampai ia meninggal. Jaeha yang datang berkunjung ke rumahnya si Haeyoung merasa kaget bahwa sebenarnya di rumah itu ada si Haeju. Ia pun menanyakan keberadaan dari si Haeyoung kepada si Haeju. Namun karena perdebatan mereka, akhirnya si Jaeha pun menjelaskan kepada si Haeju bahwa sebenarnya ia tidak suka kepadanya. Karena Jaeha yang kesal terhadapnya yang tak percaya, akhirnya ia mencoblos lagi guanya si Haeju.
Jaeha pun mengatakan bahwa apakah kamu belum puas, sambil ia marah-marah. Meskipun Jaeha sedang mencangkul si Haeju, namun ia tetap tidak menyukainya. Dan terjadilah adegan pencangkulan. Koplok, 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 koplok. Setelah selesai, ketika ke kamar mandi, si Jaeha yang tidak sengaja menemukan si Haeyoung dengan keadaan muka yang sudah tidak berbentuk lagi. Jaeha yang melihat itu semua lalu menangis dan menyesal atas perbuatannya menjadi fuckboy yang mengakibatkan salah satu guru yang ia cintai harus meninggal. Dan film pun selesai.